3 di kelas XA. Kita dari mata kuliah konseling populasi khusus. Kita mau ngadain wawancara guys. Kita wawancara dengan tim kita juga dari kelompok 3. Dan ini dia tim kita. Halo guys. Kita punya yel nggak sih? Nggak ada dong. Oke, kita mulai ya guys yel ya. Oke, siapa kita? Kelompok 3. Siapa kita? Kelompok 3. Kurang kenceng dong guys. Siapa kita? Kelompok 3. Lawan HIV AIDS. Hidup sehat, masa depan bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Anggia, selaku dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus, dan teman-teman kelas XA7 semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Kami dari kelompok 3 bersama saya Rifa Mia dan rekan-rekan anggota kelompok kami lainnya, yaitu Alfi Tony Putra, Ilham Wijaya, M. Nur Hilaluddin, Selvi Aryani, Lutfia Utami Hamzah, dan juga Jeremy Yustin. Kami akan memaparkan hasil wawancara kami dengan pasien HIV. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Definisi dari HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS sendiri adalah singkatan dari Acute Immune Deficiency Syndrome, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh melemah akibat dari infeksi HIV. HIV sendiri menyerang sel-sel CD4 yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Seiring waktu, HIV dapat menghancurkan sel-sel CD4, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. AIDS sendiri adalah tahap akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga tubuh mudah terserang infeksi oportunistik, yaitu penyakit yang biasanya tidak berbahaya bagi orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat. Baik teman-teman, selanjutnya kita mengenal jenis-jenis HIV. HIV itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah HIV jenis pertama yang biasanya ditemukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia termasuk digolongkan dengan HIV jenis pertama. Kenapa? Karena di Indonesia itu sangat rentan penyebarannya dan lebih mudah daripada dibandingkan dengan HIV jenis kedua. Selanjutnya, HIV jenis kedua yaitu biasanya terjadi atau terdapat pada bagian Afrika Barat. Hal ini dicirikan karena penyebarannya itu sangat lambat dibandingkan dengan HIV jenis pertama. Dan apabila HIV berkembang, itu akan menjadikan virus lain, yaitu adalah yang kita kenal sebagai virus AIDS. Seperti itu teman-teman. Berikut adalah cara HIV menyebar dan menyebabkan AIDS. Yang pertama, kontak seksual. Penularan utama HIV melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi, terutama cairan vagina, semen, cairan preseminal, dan darah. Aktivitas seksual tanpa menggunakan kondom dengan pasangan terinfeksi HIV meningkatkan resiko penularan. Kedua, pemakaian jarum suntik bersama. Berbagi jarum suntik atau alat injeksi lainnya dengan seseorang yang terinfeksi HIV dapat menyebabkan penularan virus. Ini sering terjadi di kalangan pengguna narkoba yang menyuntikkan zat-zat terlarang. Ketiga, transfusi darah dan produk darah. Meskipun sekarang telah ada protokol yang ketat untuk memeriksa dan menyaring darah yang akan digunakan dalam transfusi, penularan HIV dulunya dapat terjadi melalui transfusi darah atau penggunaan produk darah yang terkontaminasi. Keempat, dari ibu ke anak. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat mentransfer virus kepada bayinya selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Kelima, peralatan medis yang tidak steril.
Penggunaan alat medis yang tidak steril atau tidak benar-benar bersih seperti jarum atau alat bedah juga dapat menjadi sumber penularan HIV. Terima kasih. Untuk guru BK sendiri ataupun konselor bisa memberikan informasi ataupun penjelasan kepada siswa-siswi terkait HIV atau AIDS dan juga menjelaskan bagaimana cara penularannya serta cara pencegahannya. Itu untuk menghindari stigma ataupun kesalahpahaman terkait HIV atau AIDS. Tidak hanya sampai situ, guru BK dan juga konselor pun bisa memberikan edukasi kesehatan seksual dan juga reproduksi. Konselor bisa membantu siswa memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan juga cara melindungi diri dari penyakit menular seksual termasuk HIV. Pendampingan psikologis juga sangat perlu dilakukan oleh konselor ataupun guru BK. Yang pertama ada dukungan emosional, di mana konselor memberikan ruang aman bagi siswa yang terdiagnosis positif HIV untuk berbicara tentang perasaan mereka, kekhawatiran mereka. Dan yang kedua, mengurangi stigma dan juga rasa malu. Jadi konselor itu bisa membantu siswa memahami bahwa HIV ini bukanlah hukuman atau sesuatu yang memalukan sehingga mereka tidak merasa dikucilkan. Dan juga mengatasi trauma. Jadi jika siswa mengalami tekanan emosional akibat diagnosis atau diskriminasi, konselor juga perlu memberikan intervensi psikologis yang tepat. Pendampingan sosial, konselor dan juga guru BK itu bisa menjadi penghubung. Contohnya, konselor dapat menghubungkan siswa dan juga keluarganya dengan lembaga kesehatan, komunitas pendukung atau layanan khusus HIV atau AIDS. Setelah itu, konselor dapat memediasi konflik jika ada stigma ataupun diskriminasi dari teman, guru, ataupun orang tua siswa lain. Konselor itu bisa berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut. Konselor dan juga guru BK pun wajib bekerja sama dengan pihak lain. Contohnya berkolaborasi dengan tenaga medis, yang dimana konselor bekerja sama dengan petugas kesehatan untuk memberikan informasi lebih lanjut atau layanan kesehatan bagi siswa yang membutuhkan. Melibatkan orang tua pun penting bagi konselor ataupun guru BK. Jadi nanti konselor dan juga guru BK ini memberikan edukasi kepada orang tua agar mereka mendukung anaknya, terutama jika anak tersebut hidup dengan HIV atau AIDS. Oke, yang selanjutnya yaitu pendekatan yang pas untuk menangani kasus pasien HIV, yaitu pendekatan kognitif behavioral terapi atau CBT. Dianggap layak karena dapat menangani pasien HIV. Pendekatan ini memiliki manfaat yang relevan dengan kebutuhan pasien HIV. Berikut adalah alasannya. Yang pertama, mengatasi stigma dan dampak psikologis. Pasien HIV sering menghadapi stigma sosial, rasa malu, dan perasaan rendah diri. Pendekatan CBT membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang memperburuk kondisi mental, seperti merasa tidak berharga atau pesimis terhadap masa depan. Yang kedua yaitu mengelola depresi dan kecemasan. Pasien HIV memiliki risiko tinggi mengalami depresi dan kecemasan akibat diagnosis penyakitnya, ketidakpastian masa depan, dan tantangan hidup sehari-hari. CBT terbukti efektif dalam membantu mengawal gangguan psikologis dengan memberikan strategi coping yang lebih adaptif. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas hidup. CBT fokus pada penguatan keterampilan untuk mengatasi masalah sehari-hari. Bagi pasien HIV, ini berarti belajar bagaimana menghadapi tekanan, mempertahankan hubungan sosial, dan menjaga kesehatan mental secara fisik. Yang kelima yaitu personalisasi intervensi. Layanan BK dengan pendekatan CBT dirancang berdasarkan kebutuhan individu. Pasien HIV sering memiliki pengalaman hidup yang sangat beragam, sehingga pendekatan yang harus disesuaikan dapat membantu mereka merasa lebih dipahami dan didukung. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang hasil observasi dan wawancara kami dengan klien.
Klien kami berinisial LW dengan usia 42 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Beliau adalah seorang pendamping pasien HIV dan ibu rumah tangga dari 2 anak yang memiliki hobi hiking. Latar belakang pendidikan klien adalah seorang lulusan SMK Mekanik. Saat ini klien tinggal di daerah Gunung Putri, Bogor. Klien tertular virus HIV dari mantan suaminya yang aktif menggunakan narkoba jenis suntik. Sebenarnya, ketika awal memutuskan untuk menikah dengan sang suami, klien sudah mengetahui bahwa klien akan beresiko untuk tertular virus HIV karena suaminya memang aktif menggunakan jarum suntik. Tetapi pada saat itu klien memutuskan untuk tetap menerima sang suami apa adanya dan bersedia menikah dengannya. Awal klien terdiagnosa virus HIV adalah saat klien pulang dari Ambon sekitar bulan Februari 2017. Dengan gejala awal, banyaknya jamur di lidah yang menyebabkan lidah menjadi mati rasa, diare berkepanjangan, penyusunan berat badan, hipotermia, kulit kering dan demam tinggi yang menyebabkan tubuh klien menjadi lemas dan tidak bertenaga. Sebagai seorang pasien HIV, klien memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama adalah masalah fisik. Sistem kekebalan tubuh klien melemah sehingga rentan sekali terkena infeksi, penyakit fisik, dan juga efek samping pengobatan seperti mual, demam, diare berkepanjangan, nyeri otot, TB paru, serta kelelahan panjang. Yang kedua adalah masalah mental. Klien memiliki kecemasan dan rasa takut yang tinggi, stigma buruk, dan diskriminasi, serta kesulitan dalam beradaptasi dengan penyakitnya. Yang ketiga adalah masalah sosial. Klien kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, memiliki masalah dalam hubungan interpersonal, dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Permasalahan tersebut menyebabkan klien menjadi kurang semangat dalam menjalani kehidupannya. Cara penanganan. Penanganan pasien HIV dalam bimbingan dan konseling adalah dengan melakukan konseling individual yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah melakukan terapeutik menggunakan pendekatan CBT atau Cognitive Behavior Therapy agar pasien bisa menghilangkan pikiran negatif terkait kondisinya sebagai pasien HIV dan memiliki pikiran yang positif untuk melanjutkan kehidupannya. Yang kedua, memberikan dukungan emosional kepada klien dengan membantunya mengatasi perasaan takut, sedih, marah, dan stigma yang melekat pada dirinya. Kemudian yang ketiga, memotivasi klien agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan konsisten mengkonsumsi obat-obatan ARV agar kondisinya tetap stabil. Kelemahan dan kelebihan. Klien memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah sikapnya cenderung pasif. Ketika klien disalahkan karena mengidap HIV, klien cenderung diam dan tidak mau menjelaskan apa-apa. Padahal, klien tertular HIV bukan karena perilakunya yang negatif, tetapi karena tertular dari suaminya yang memang selalu menggunakan jarum suntik untuk menggunakan narkoba. Kemudian, semangat hidupnya selalu turun naik. Karena beratnya kondisi fisik yang dirasakan oleh klien, maka ia merasa bahwa semangat hidupnya mudah sekali untuk hilang. Tetapi di balik itu semua, klien memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah orangnya optimis. Walaupun kondisinya seperti itu, klien berharap dan percaya bahwa suatu saat nanti kondisinya akan stabil dan bisa lebih sehat. Kemudian, klien bisa berdamai dengan kondisinya dan memilih untuk bahagia serta banyak bersyukur. Yang terakhir, walaupun dalam kondisi sakit, tetapi klien tetap semangat untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Harapan klien, ke depannya kondisinya selalu stabil dan bisa sehat terus, serta klien tetap bisa memberikan manfaat bagi penderita HIV lainnya. Karenanya, klien selalu aktif dengan memberikan pendampingan secara intens kepada para penderita HIV agar mereka tetap bisa semangat dalam menjalani hidup dan selalu berpikir positif bahwa HIV bukanlah akhir dari segalanya. Kemudian, hal baik yang dapat diambil dari observasi ini yaitu satu, pemahaman yang mendalam tentang HIV. Yang kedua, identifikasi masalah dini. Yang ketiga, penguatan hubungan antar pasien dan masyarakat. Yang keempat, evaluasi efektivitas program atau intervensi. Yang kelima itu yang terpenting, edukasi dan empowerment. Yang keenam, pengembangan strategi coping untuk melakukan layanan CBT. Yang ketujuh, pencegahan stigma dan diskriminasi. Yang ke-8 yaitu kontribusi pada penelitian dan pengembangan layanan kesehatan. Yang ke-9, meningkatkan kualitas hidup pasien. Observasi yang dilakukan
dengan empati dan profesionalisme, bukan hanya membantu pasien merasa didukung, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sistem kesehatan yang lebih baik. Terima kasih. Jadi untuk kendala yang kelompok kami alami, salah satunya adalah durasi waktu yang terbatas. Jadi waktu yang tersedia untuk melakukan observasi kepada narasumber itu seringkali tidak mencukupi. Selanjutnya juga ada kendala lingkungan. Jadi di mana lingkungan yang tidak kondusif seperti situasi atau tempat observasi yang ramai, bising, dan juga penuh gangguan seperti dari customer lain, karena kita observasinya itu kebetulan di salah satu kafe daerah Cibubur, tepat di samping jalan raya. Jadi bising dari kendaraan, suara kendaraan, dan juga customer lain yang sedang mengobrol. Selain dua kendala yang tadi sudah saya sampaikan dari pihak kelompok kami, kelompok 3 pada saat observasi, yang terpenting adalah kami masih cukup segan untuk menanyakan beberapa hal kepada narasumber yang terdiagnosis HIV dikarenakan takut ada kesalahpahaman terkait pertanyaan yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 masih segan untuk menanyakan beberapa pertanyaan karena takut narasumber ini merasa curiga atau salah paham memahami maksud dari kegiatan observasi kami. Kesimpulannya, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sementara AIDS adalah bentuk terakhir dari virus HIV di mana kekebalan tubuh sudah sangat lemah. HIV dapat menular melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik secara bergantian, pemberian nutrisi dari ibu hamil kepada janinnya, atau pemberian ASI dari ibu yang sedang menyusui kepada bayinya. Pada tahap awal, HIV bisa saja tidak menunjukkan gejala apapun dan gejala akan mulai terlihat ketika kondisi kekebalan tubuh semakin menurun. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Tetapi penggunaan obat antiretroviral atau obat ARV dapat digunakan untuk menekan pertumbuhan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Jadi, supaya tidak terkena HIV, yang harus dilakukan adalah yang pertama, hindari seks bebas. Kemudian, jangan menggunakan jarum suntik secara bergantian dan rajin mengecek virus HIV secara berkala. Yang perlu diingat adalah bahwa para penderita HIV/AIDS mereka memerlukan support atau dukungan dari lingkungan sekitar supaya mereka bisa memiliki motivasi untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dan tidak boleh terjadi tindak diskriminasi terhadap mereka. Salam sehat untuk semuanya.